Tangan Bun. Sepertinya dari bau-bau ada ya, dari Ustadz Musran, Abu Fita. Bau-bau Sulawesi Tenggara. Kemudian Bagus Alde, dari mana Mas? Tangerang. Oh, Tangerang ya. Gimana kondisi di sana, aman ya? Apa gimana? Aman, alhamdulillah. Masih zona kuning lah. Oh, kuning ya. Ya, mudah-mudahan nggak sampai merah lah, bisa kembali jadi hijau ya. Yang lain dari mana? Dari Bandung. Dari Bandung ada dari Bandung? Dari Bandung ada dari Bandung. Ini kita sambil nunggu Ustadz, kita saling sapa dulu aja, interaktif, biar lebih kenal ya. Karena jarang-jarang kita ada perkumpulan, sekalipun ada perkumpulan kita online, jadi ya seperti inilah. Jadi corona merubah segalanya ya. Ini Ustadznya sudah mulai masuk ya, sudah mulai connect. Namun nanti kita ada waktunya sendiri, kemudian kita sapa Ustadznya. Baik, dari Garut ya, Kang Yayan. Karena kita kelas ekonomi, kita pakai istilah ekonomi aja, jadi manggilnya Mas ya, Mas. Kayak Mas gitu kan. Jadi Mas itu dinar. Istilah ekonomi, ya. Mas Sudadi dari Bekasi, kemudian Mas Bagus Mustafa, Mas Bagus Alde. Mas Bagus ada 2 nih. Bagus Alde, Mas Bagus Mustafa, Mas Rizky Firmansyah, Mas Musron, Abu Fitah, Mas Hasan Almisan, yang tadi udah ngebet pengen masuk ya, Mas Hasan ya? Oke, semangat. Ya, semangat. Pangkalan Bun. Oh, Pangkalan Bun, Masya Allah. Oke. Kalimantan Tengah ya? Oke, Kalimantan Tengah. Di sana gimana kondisinya, aman? Atau masuk zona kuning mungkin? Enggak lah ya, hijau ya insya Allah ya, aman. Alhamdulillah. Untuk pertemuan yang kemarin ini semuanya ikut atau ada yang baru? Kan kemarin kita sama salah satu guru kita juga ya, Ustadz Dwi Condro Triyono. Kemarin kita bahas soal ancaman krisis setelah COVID ini. Ada yang ikut atau mungkin ini baru? Siapa aja yang ikut kemarin ya, pekan lalu hari Ahad? Afwan, ini sinyalnya agak bermasalah. Mungkin karena cuacanya lagi mendung nih di sini nih. Mudah-mudahan ke depan bisa lancar ya. Mohon responnya, suaranya jelas ya atau agak kurang suaranya? Bisa ya, insya Allah ya. Ya, baik. Bisa saling sapa dulu ya, saling kenalan-kenalan. Ini kan dari jauh-jauh semua nih. Ada yang dari Tangerang, dari Bekasi, dari Pangkalan Bun, kemudian ada yang dari Bandung, dari Garut, ya dari seluruh Indonesia insya Allah ada perwakilan masing-masing. Dari Sulawesi juga ada, Sulawesi Tenggara. Yang baru gabung, Mas Muhtarom dari mana? Assalamualaikum, Mas Muhtarom. Di unmute dulu aja nggak apa-apa ya. Kita sambil menunggu schedule yang tepat ya. Jam 16.00 baru kemudian kita mulai. Kita saling sapa dulu aja. Mungkin bisa kita sambil sapa Ustadz kita ya. Kebetulan Ustadz kita sudah ada di tengah-tengah kita. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Bagaimana kabarnya Ustadz hari ini? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Ya, semoga sehat selalu ya Ustadz, dijaga sama Allah dan selalu diberi yang prima, karena Ustadz lumayan padat ya jadwalnya. Insya Allah 5 menit lagi kita mulai. Sambil kita persiapan, nanti ada PowerPoint ya yang kita tampilkan dari Ustadz.
nanti teman-teman harap mencatat ya. Kalau misalnya ada pertanyaan atau ada yang ingin dikonfirmasi, boleh nanti pas sesi tanya jawab. Jadi nanti untuk skemanya atau alurnya 1 jam pertama ya, mulai jam 16.00 nanti ada pemaparan materi dulu dari Ustadz ya terkait hukum-hukum jual beli online. Kemudian pukul 17.00 ya, kurang lebih 17.00 sampai 17.30, kurang lebih setengah jam itu kita sesi tanya jawab atau diskusi. Ya, jadi di waktu itu bisa dimaksimalkan untuk bertanya, untuk kemudian menyampaikan mungkin persoalan-persoalan bisnisnya atau bisnis online-nya dan seterusnya gitu ya. Jadi waktu tanya jawabnya ditampung dulu saja, nanti masing-masing bisa ditulis dulu biar tidak lupa ya. Jam 17.00 sampai 17.30 itu sesi kemudian kita tanya jawab. Oke, ini alhamdulillah udah banyak yang masuk, udah ada sekitar 15 orang ya, 15-14 orang lah kurang lebih. Kalau pekan lalu itu ada yang dari Sydney malah ya, dari Australia. Pekan ini nggak tahu nih ada apa enggak. Dari Palu. Dari Palu. Dari Palu atas nama Mas siapa? Ya? Dari Palu, Sulawesi Tengah ya. Baik. Oh, Mas Hasan. Ya, Palu ya. Ada Mas Abdi Wahyudi dari Palopo. Kemudian ada Mas Fatih Salim juga. Ya. Ada Mas Nur Kholis dari Subang. Ya, dari Subang. Dari Subang sampai Merauke nih, bukan ya? Beda ya? Mas Rahman Mulyadi. Biar enggak kaku, jadi kita ice breaking sedikit. Tinggal di mana, Pak? Saya sementara ini di Bandung. Saya aslinya dari Sulawesi Tenggara juga sebenarnya, di Pulau Buton, ya, di Pulau Buton. Asalnya dari sana, Buton Tengah. Kebetulan sekarang ini di Bandung. Karena ada PSBB dan seterusnya, nggak bisa kemana-mana, dan memang kan syariatnya itu ketika ada wabah kita nggak boleh keluar kan, ataupun masuk ke dalam satu negeri yang masuk zona merah gitu, dan Bandung udah dikategorikan zona merah. Jadi ya kita manfaatkan aja untuk kemudian dakwah online kan gitu, kita optimasi, kita efektifkan waktu, apalagi di bulan Ramadan. Baik, ini 2 menit lagi ya, kita mulai. Oh, ini ada dari Purwokerto, ya, Mas Bagus Mustafa dari Purwokerto. Mas Mukhtarom ini dari Makassar ternyata. Ya, dari Makassar. Ada Adis. Dari mana nih? Adis ini, oh ya, ya, bukan Ahi. Sudah ada 16 orang. Oke, 1 menit lagi ya, siap-siap kita mulai. Disiapkan buku catatan dan alat tulisnya. Kita ikat ilmu dengan menulisnya gitu ya, biar nempel. Nanti pas mulai, insya Allah nanti kami mute dulu semua, ya, kecuali host dan Ustadz untuk kemudian memaparkan materi. Kalau misalnya ada yang baru masuk dan ternyata belum di mute, minta tolong saling mengingatkan aja ya. Ya khususnya untuk diri sendiri lah. Kalau misalnya ternyata ada yang kelewat belum di mute, nanti minta tolong di mute dulu gitu. Baik, ini sudah pukul 16.00 ya. Kita mulai saja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Salatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa imamil muttaqin wa ala alihi washabihi wa mawala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa anna Muhammadan abduhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Pertama-tama tentu kita tak lupa ya, selalu bersyukur atas segala nikmat yang Allah beri kepada kita, terutama nikmat sehat, ya, nikmat kemudian waktu, kesempatan waktu,
Karena ternyata nggak bisa semua orang juga disibukkan dengan hal-hal yang positif, apalagi hal-hal yang kemudian bisa menambah keilmuan dalam hal agama, ya, mempelajari agama, mempelajari fikih. Karena salah seorang ulama besar lulusan Al-Azhar, ya, Syekh Taqiyuddin An-Nabhani, dalam kitabnya Saksiyah itu beliau mengatakan bahwa kita sebagai muslim itu ternyata wajib ain, ya, fardu ain, untuk kemudian mempelajari fikih-fikih keseharian dalam sehari-hari gitu. Namanya fardu ain berarti tidak bisa diwakilkan, ya, sehingga itu menjadi kewajiban bagi kita, ya, bagi setiap orang, agar kemudian selalu termotivasi, ya, selalu merasa butuh dengan ilmu, ya, dengan sakofah khususnya sakofah Islam terkait fikih keseharian, kemudian terkait hal-hal penting dalam agama. Itu menjadi kewajiban kita semuanya gitu, ya, sebagai muslim. Kemudian tak lupa pula kita sampaikan salawat dan salam, ya, kepada teladan kita, ya. Beliau kemudian sudah mencontohkan teladan itu dari segala sisi kehidupan. Dari beliau kecil, ya, bagaimana kemudian perilaku beliau, akhlak beliau semasa kecil, kemudian remaja, kemudian menjadi seorang pemuda. Beliau sangat amanah, bahkan dalam bisnis, ya, diberi amanah untuk berbisnis, beliau sangat luar biasa, sangat menjaga kepercayaan itu, ya, sampai kemudian dipercaya oleh Ibunda Khadijah sebagai imamnya gitu kan, dilamar oleh Khadijah, kemudian karena kejujuran beliau, karena akhlak beliau. Kemudian beliau juga menjadi seorang suami yang begitu amanah juga, begitu bertanggung jawab, dan menteladankan kita kepada semua bagaimana seharusnya menjadi seorang suami, bagaimana juga menjadi seorang kakek, ya, bagaimana juga menjadi seorang tetangga, bahkan beliau mencontohkan bagaimana kemudian menjadi seorang kepala negara. Jadi contoh komplit yang seharusnya menjadi teladan bagi seluruh umat manusia itu adalah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, salawat dan salam kita sampaikan kepada beliau, kepada keluarga beliau, dan seluruh umat Islam yang masih istiqomah sampai hari ini. Ya, alhamdulillah, agar lebih berkah, kita awali kajian online kelas ekonomi kita pada sore hari ini untuk Indonesia Barat, ya, dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, baik, sambil kemudian kami menyiapkan PowerPoint-nya, mungkin kita langsung saja ke Ustadznya untuk membuka dan memberikan pengantar. Kepada Ustadz kami persilakan. Tafadhol Ustadz. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, amma ba'du. Teman-teman semua yang dirahmati Allah, alhamdulillah pada sore ini kita dapat bertemu walaupun tidak secara langsung, tapi kita bisa melakukan kajian secara online. Tema yang akan kita bahas adalah hukum-hukum jual beli online, ya, khususnya terkait dengan konteks COVID-19, ya, penyakit yang diakibatkan oleh virus corona. Nah, sebenarnya tema ini mengandung dua segi. Segi yang pertama itu adalah hukum-hukum jual beli terkait situasi wabah. Itu sebenarnya ada pembahasan sendiri. Udah direkam. Ya, kemudian yang kedua adalah hukum-hukum jual beli online-nya, ya. Tapi saya akan lebih fokus pada hukum jual beli online-nya. Sementara kalau terkait dengan jual beli pada saat wabah itu sebenarnya ada, tapi secara umum sama dengan hukum jual beli dalam kondisi normal, ya, dalam kondisi direkam, kan? kecuali nanti ada beberapa kondisi yang kalau dalam kondisi normal itu hukumnya boleh, tapi kalau dalam kondisi wabah seperti ini menjadi tidak boleh. Misalnya yang disebut dengan bai'ul muttor, ya. Bai'ul muttor itu artinya menjual barang dengan harga yang mahal atau berlipat ganda dalam kondisi terjadinya krisis, ya. Khususnya untuk komoditi-komoditi yang sangat diperlukan.
Jadi kondisinya itu sebenarnya stoknya cukup secara supply, tapi akhirnya orang berspekulasi, dia menaikkan harga sangat mahal untuk mendapatkan keuntungan di tengah-tengah penderitaan. Lah itu yang nggak boleh. Misalnya pada saat kelaparan, orang itu menjual beras dengan harga yang sangat mahal. Padahal stoknya sebenarnya tidak langka ya. Dari segi kelangkaan sebenarnya tidak terjadi, tapi dia jual dengan harga yang mahal ketika terjadi kelaparan. Atau misalnya pada saat banjir, orang menjual air biasa, air bersih dengan harga yang sangat mahal. Nah, itu juga tidak boleh gitu. Termasuk misalnya dalam kondisi sekarang ketika terjadi wabah corona, ya, kemudian orang menjual masker atau menjual alat-alat pelindung diri, hand sanitizer dan sebagainya dengan harga yang harga yang mahal, padahal sebenarnya stoknya tidak langka, ya. Ya, hanya permainan harga untuk memanfaatkan situasi. Nah, kalau yang seperti ini hukumnya juga tidak boleh, hukumnya haram. Itu disebut dengan bai'ul mudthor, ya, jual beli oleh orang yang terpaksa. Ya, nah ini hukumnya haram. Ini contoh hukum yang jual beli yang terkait dengan situasi wabah yang sekarang ini. Ya, tetapi secara umum, ya, hukum-hukum jual beli pada saat wabah ini sama dengan kondisi normal, ya, secara umum. Jadi sebenarnya kajian jual beli online pada saat wabah COVID-19 ini seperti tadi yang saya katakan bisa ditinjau lewat 2 kajian. Pertama, kajian jual beli pada saat wabah atau krisis. Yang kedua adalah jual beli online-nya itu sendiri. Nah, saya akan lebih fokus pada jual beli online. Nah, jual beli online itu seperti apa? Nah, ini pertama akan saya jelaskan sedikit pengertiannya, definisinya. Kemudian nanti akan saya jelaskan kaidah-kaidah fikih yang terkait dengan jual beli online. Ya, karena sebenarnya jual beli online ini kan jenisnya, macamnya ini akan sangat banyak sekali, beragam, termasuk syarat dan ketentuan, terms and condition, ya, S dan K itu juga akan sangat bermacam-macam, ya. Makanya untuk bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan cabang yang banyak itu, ini kita memerlukan pokok hukum, ya. Kan cabang itu nanti akan bisa kita jawab kalau persoalan-persoalan pokok atau hukum-hukum yang pokok itu bisa kita kuasai, kita pahami dulu. Jadi yang pertama nanti saya akan membahas sekilas mengenai pengertian. Diklik coba, Pak Ali Akbar, diklik. Ya, kemudian setelah definisi nanti kaidah-kaidah fikih terkait jual beli online, lalu nanti langsung pada studi kasus. Dan studi kasus ini cukup banyak. Saya tidak tahu apakah waktunya cukup atau tidak. Ya, paling tidak nanti PowerPoint-nya ini akan saya share kepada teman-teman, ya. Nanti kita lihat waktunya cukup atau tidak. Nanti kira-kira jam 5 kita stop. Nah, jadi ada studi kasus, pertama tadi jual beli di Bukalapak, kemudian ini khusus jual beli emas secara online. Ini juga saya ambil studi kasusnya di Bukalapak, kemudian ada dropshipper, kemudian jual beli kurma secara online, kemudian diskon GoPay, atau yang semisal itu. Ya, karena tidak hanya GoPay yang memberikan diskon, ada juga OVO, ya, dan juga tidak hanya diskon dari sebuah penerbit uang elektronik, tapi juga ada manfaat-manfaat yang diberikan, misalnya free ongkir, free ongkos kirim dari Shopee. Ini sebenarnya hukumnya sama dengan diskon GoPay, ya. Kemudian ada flash sale atau serbu seru di Bukalapak, kemudian just tip, ini juga cukup marak, kemudian giveaway. Sebenarnya giveaway itu bukan jual beli, ya, tapi itu sebenarnya semacam sayembara gitu, ya. Tapi ini saya masukkan karena ini terkait dengan kegiatan di internet online yang ini cukup marak. Sebenarnya giveaway itu
hukum pokoknya itu adalah namanya ji'alah atau ju'alah, ya, yaitu janji memberikan imbalan ya bagi orang yang melakukan yang diminta oleh penyelenggara ju'alah atau sayembara. Baik, kita mulai yang pertama tentang pengertian jual beli online. Ya, jual beli online itu terdiri dari kata jual beli dan online. Nah, ini kalau jual beli menurut istilah syariah itu adalah pertukaran harta dengan harta yang menimbulkan kepemilikan atas dasar saling rela. Ya, kalau dalam bahasa Arabnya definisinya itu berbunyi mubadalatu malin bimalin ala sabilit tamliki antarodin. Ya, pertukaran harta dengan harta, misalnya harta dengan harta itu bisa barang ditukar dengan barang ya, atau barter, bisa barang dengan uang, ya, bisa uang dengan uang, itu juga termasuk dalam pengertian jual beli. Yang pertukaran itu menimbulkan kepemilikan, ya, atas dasar saling rela. Kemudian pengertian online itu kegiatan melalui internet. Ya, maka itu kalau digabungkan jual beli online itu artinya jual beli menurut definisi syariah di atas yang dilakukan secara online atau melalui internet. Nah, itulah pengertian jual beli online. Nah, jual beli online ini bagaimana ketentuan-ketentuan fikihnya atau hukum Islamnya? Ini bisa bermacam-macam, maka ini ada kaidah-kaidah fikih yang ini menjadi semacam hukum pokok atau hukum dasar yang ini nanti penerapannya bisa diterapkan pada banyak kasus ya. Yang pertama ini kaidah fikih yang terkait dengan hukum diklik lagi. Ya, ini terkait dengan hukum asal perdagangan dan akad. Kalau ini umum ya, baik online maupun offline. Jadi al-aslu fit tijarati wal uqudi yang menjadi hukum asal dalam tijarah perdagangan dan uqud ya, akad-akad itu adalah al-ibahah, itu adalah boleh illa madalla dalilu awil qawaidu syar'iyyatu ala adami syar'iyyatihi. Kecuali yang belum mute mohon di mute dulu ya untuk voice-nya. Insya Allah nanti ada waktu untuk kemudian diizinkan. Baik ya. Jadi hukum asal dalam perdagangan dan akad-akad itu adalah boleh. Kecuali apa-apa yang ditunjukkan penyimpangan syariahnya oleh dalil, ya bisa berupa ayat Quran atau hadis Nabi, atau penyimpangan syariahnya itu ditunjukkan oleh kaidah syariah. Ya. Contohnya misalnya kalau orang melakukan dagang tapi pada barang-barang yang dilarang untuk diperdagangkan menurut syariah. Ya, ini ada nas hadis misalnya sebagai contoh, ada nas hadis yang mengharamkan beberapa jual beli. Misalnya ada hadis yang bunyinya begini, innallaha wa rasulahu harrama bai'al khamri. Sesungguhnya Allah dan Rasulnya mengharamkan jual beli khamr atau minuman keras. Wal maitati dan bangkai, wal khinziri dan babi, wal asnami dan patung. Ya, hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Jadi ini ada contoh 4 komoditi yang haram diperjualbelikan. Ya, jadi yang pertama khamr, minuman keras, kedua adalah bangkai, ketiga babi, yang keempat patung. Jadi ini baik secara offline maupun online. Kalau ada orang yang menjual belikan ini 4 komoditi ini berarti hukumnya haram. Ya, baik itu offline maupun online. Misalnya menawarkan jual beli bir atau minuman keras lainnya, atau jual beli misalnya patung
ya, ini hukumnya adalah haram karena ada dalil yang menunjukkan keharamannya. Nah, ini kaidah yang pertama. Kemudian kaidah yang kedua itu terkait dengan jual beli secara online. Ya, kalau tadi ini yang kaidah pertama ini jual beli atau perdagangan secara umum. Nah, kalau ini yang kaidah yang kedua ini khusus untuk jual beli online. Jadi ada kaidah dari literatur kitab yang saya baca, al aslu huwa ibahatu wa jawazu wa sihhatu tijaratil elektroniyah wa uquduha. Yang menjadi hukum asal itu adalah bolehnya dan sahnya bisnis online, ya, termasuk akad-akad online. Malam yu'arid dzalika ma yukhrijuha an hadzal asal. Selama tidak bertentangan dengan apa-apa yang mengeluarkan hukum bisnis online itu dari hukum asalnya. Jadi hukum asalnya boleh kita melakukan akad-akad secara elektronik. Itu artinya kan secara jarak jauh, tidak berada di satu tempat. Nah, itu hukum asalnya boleh. Ya. Misalnya kita ada di Jogja, saya di Jogja membeli sepatu dari teman dari Surabaya. Ya, nah itu boleh, nggak ada masalah. Akadnya bisa lewat WA, misalnya WhatsApp, atau lewat email, dan sebagainya. Tapi ada perkecualiannya, yang secara online itu ternyata ada jenis-jenis jual beli tertentu yang ternyata tidak bisa di-online-kan. Misalnya apa? Yaitu jual beli barang-barang ribawi atau al-asya'u ar-ribawiyah, yang itu mengharuskan adanya serah terima yang bersifat kontan di majelis akad, yang itu tidak bisa dilakukan secara jarak jauh seperti halnya online, ya, secara online. Ya, misalnya jual beli emas. Jual beli emas secara online itu tidak boleh, hukumnya haram. Kenapa? Karena tidak ada serah terima secara kontan yang dimungkinkan ketika jual beli itu terjadi lewat online. Ya, karena kalau dalam emas itu kan harus ada yang namanya yadan biadin, ya, dari tangan ke tangan. Itu artinya harus ada takobut fi majlisil akad, ada serah terima di majelis akad. Nah, majelis akadnya sebenarnya ada, walaupun tempatnya berjauhan, majelis akadnya ada, tetapi ini yang tidak dimungkinkan adalah serah terimanya itu, ya, kan tidak bisa, ya. Nah, jadi itu karena tidak bisa, ya, kalau jual beli emas itu tidak sah dilakukan secara online, ya, itu contoh. Berikutnya kaidah yang ketiga terkait dengan kaidah bisnis online ini adalah ada kaidah tentang jual beli jarak jauh, ya. Tentang akad. Sebenarnya apa sih yang disebut dengan akad itu? Jadi akad itu adalah irtibatu ijabin biqabulin ala wajhin masyru'in yadharu atharuhu fi mahallihi ay fil ma'qudi alaihi. Jadi yang disebut dengan akad itu adalah ikatan, ya, atau penggabungan atau penyatuan antara ijab dengan qabul. Ijab itu artinya penawaran dari pihak pertama, qabul itu artinya penerimaan dari tawaran tadi oleh pihak kedua. Pihak pertama itu misalnya penjual, dia mengatakan saya jual HP saya ini seharga misalkan 3 juta rupiah, merek ini, kualifikasinya begini. Nah, nanti dari pihak pembeli mengucapkan qabul, baik, saya beli. Nah, ketika itu terjadi secara syar'i, yaitu yang sesuai dengan hukum syarak, dalam bahasa Arabnya itu ala wajhin masyru'in, maka ini menimbulkan akibat hukum pada objek akad, yaitu apa? HP tadi, HP itu yang menjadi objek akad. Nah, apa akibat hukum yang terjadi? Ya, diantaranya adalah ada perpindahan kepemilikan. Yang semula HP itu miliknya penjual, maka dengan adanya akad tadi, ya, dengan adanya akad tadi itu berpindah
menjadi hak miliknya pembeli. Jadi perpindahan hak milik itu adalah salah satu dari akibat hukum dari terjadinya akad. Nah, akad ini bisa dilakukan secara langsung, lewat ucapan, bisa lewat sarana-sarana lain, bisa lewat tulisan. Nah, diklik lagi berikutnya. Nah, bisa lewat tulisan karena ada sebuah kaidah juga dalam syariat Islam, al-kitabu kal khitab. Ya, tulisan itu hukumnya sama dengan ucapan atau lisan. Ya. Jadi tulisan itu bisa mewakili ucapan. Sebenarnya akad yang asli atau yang paling mendasar itu adalah dengan ucapan, tapi ini bisa digantikan atau diwakili dengan tulisan. Nah, itu berdasarkan kaidah tadi al-kitab kal khitab, ya. Maka apa yang kita tulis di surat email, surat elektronik itu sebenarnya kan tulisan atau teks, bukan ucapan, ya. Nah, itu mewakili ucapan, hukumnya sama secara syariah. Termasuk juga teks yang ada ketika kita berkomunikasi lewat WA, itu kan lewat teks sebenarnya, lewat teks, ya. Atau ketika kita berjual beli lewat sebuah marketplace, itu kan sebenarnya kita cara berkomunikasi macam-macam kan lewat teks sebenarnya. Ya. Nah, itu berarti teks ini atau tulisan ini dihukumi sama dengan lisan atau ucapan. Baik, berikutnya yang kelima itu kaidah tentang jual beli jarak jauh. Jadi al-aslu fil bai'i an bu'din al-ibahah. Al-ibahah malam yarid dalilut tahrim. Jadi hukum asal jual beli jarak jauh itu adalah boleh, yaitu jual beli di mana penjual dan pembeli itu berada di tempat yang berbeda. Yang satu di Jakarta, yang satu di Surabaya misalnya, itu namanya jual beli jarak jauh yang terjadi melalui alat-alat komunikasi modern, ya, misalnya lewat surat, ya, atau email maupun lewat telepon, telekonferensi, lewat aplikasi Zoom dan sebagainya. Nah, itu hukum asalnya bagaimana? Nah, ini hukum asalnya boleh selama tidak ada dalil yang mengharamkan. Nah, kaidah yang keenam itu terkait dengan syarat-syarat dan ketentuan, karena akad atau jual beli di online ini syarat dan ketentuannya macam-macam sekali, banyak sekali, maka ini dihimpun, ya, ada satu kaidah yang bisa diberlakukan untuk menjawab berbagai cabang masalah tentang syarat dan ketentuan S dan K, yaitu kaidah yang berbunyi al-aslu fi syuruti fil muamalati al-ibahatu illa syuruton tukhalifus syar'a. Jadi hukum asal menetapkan syarat-syarat di dalam muamalah itu adalah boleh selama itu tidak menyalahi syariat. Jadi kalau ada suatu syarat yang bertentangan dengan syariah, maka itu syarat yang tidak boleh. Misalnya ketika jual beli secara online, misalnya menjual belikan barang secara angsuran, ya, misalnya menjual laptop harganya 5 juta, misalnya diangsur selama 5 kali. Ya, angsuran ini boleh, tapi ternyata penjual itu membuat syarat. Ini kalau terlambat maksimal satu dalam angsuran per bulan itu paling lambat tanggal 20, ya. Misalnya dia bikin ketentuan gitu. Paling lambat tanggal 20. Kalau pembayaran angsuran itu lebih dari tanggal 20 untuk setiap bulan, maka akan dikenakan denda besarnya 5% dari nilai angsuran pada bulan itu. Nah, ini syarat yang tidak boleh. Denda itu hukumnya haram. Kalau denda itu ada pada akad utang atau yang mengandung utang. Nah, ini termasuk akad yang mengandung utang. Jadi kalau ada klausul mengenai denda pada akad-akad yang terkait dengan utang, ini hukumnya haram. Kenapa? Karena
denda itu akan menjadi tambahan dari pokok utang. Tambahan dari pokok utang itu adalah riba yang hukumnya adalah haram. Jadi ini contoh ya, persyaratan ada denda tapi pada akad utang. Nah, ini hukumnya tidak boleh. Berikutnya yang ketujuh ada kaidah terkait dengan wasilah ya. Jadi ada kaidah yang bunyinya al wasilatu ilal harami haramun. Segala jalan atau sarana atau perantaraan kepada yang haram hukumnya haram. Ya, bisa jadi suatu muamalah itu kalau itu terlepas secara sendiri tidak ada rangkaiannya itu boleh ya. Tetapi kalau itu menjadi perantara terjadinya keharaman, maka muamalah tadi walaupun hukum asalnya boleh kalau diamalkan sendiri, tapi kalau dia menjadi perantara terjadinya keharaman, hukumnya haram ya. Contoh misalkan ada orang jual beli kasur, jual beli bantal, guling dan sebagainya. Lalu ada orang yang membeli kasur, membeli bantal, membeli guling itu, tapi ternyata bukan untuk dipakai pribadi di rumah, tapi misalnya dia punya bisnis prostitusi. Jadi dia membeli kasur, membeli bantal, guling ini untuk kegiatan prostitusi. Berarti jual belinya tadi itu kan boleh, jual beli kasur itu kan boleh. Tapi karena ini akan menjadi sarana bisnis prostitusi, maka jual beli yang awalnya boleh ini menjadi haram. Ya, kenapa? Karena jual beli itu menjadi wasilah atau perantaraan kepada yang haram, yaitu kegiatan prostitusi. Berikutnya adalah yang nomor 8, ini kaidah yang lebih umum, al-wasailu tattabi'ul maqasida fi ahkamiha. Segala jalan atau perantaraan itu hukumnya mengikuti hukum tujuan. Kalau yang kaidah nomor 7 itu khusus untuk wasilah atau perantaraan kepada yang haram. Nah, kalau yang 8 ini, kaidah yang ke-8 ini lebih umum. Ya, bisa perantaraan kepada yang haram bisa, atau perantaraan kepada hukum-hukum selain haram juga bisa. Ya, sebagai contoh misalnya, kalau seseorang ya, ini contoh dalam kehidupan umum ya, minum kopi. Minum kopi ini hukum asalnya boleh atau mubah. Ya, minum kopi. Tapi kalau misalnya seseorang itu minum kopi karena punya maksud, punya tujuan supaya tidak mengantuk pada saat sholat tarawih atau sholat tahajud, maka wasilah yang dipakai supaya tidak ngantuk itu salah satu wasilah atau perantaraannya itu minum kopi. Maka minum kopi itu hukumnya mengikuti hukum tujuannya. Tujuannya itu apa? Sesuatu yang sunnah, yaitu sholat tarawih atau sholat tahajud. Maka minum kopinya itu menjadi sunnah. Kenapa? Karena terkait dengan tujuannya, yaitu melakukan yang sunnah, yaitu sholat tarawih atau sholat tahajud. Tapi kalau seseorang itu misalnya minum kopi karena supaya tidak ngantuk, dan tidak ngantuk itu misalnya orang itu dia adalah satu gerombolan perampok. Misalnya mau merampok malam hari. Ketika beberapa orang anggota gerombolan perampok itu malam-malam bilang misalnya, "Bos, kita ngantuk nih, Bos. Kita ngopi dulu yuk. Kita ngopi dulu. Ayo ngopi dulu. Ngopi, ayo kita ngopi. Akhirnya gerombolan perampok itu minum kopilah dia. Supaya apa? Supaya kuat, tidak ngantuk dalam rangka merampok gitu. Nah, ini minum kopinya itu menjadi haram gitu loh. Kenapa? Karena ini menjadi wasilah kepada yang haram, yaitu perbuatan merampok gitu. Jadi minum kopi ini menjadi wasilah yang bisa berbeda-beda hukumnya, bergantung kepada tujuan dari minum kopi itu untuk apa. Nah, ini nanti termasuk juga kalau diaplikasikan di dalam bisnis atau jual beli online ya. Misalnya seseorang menjual baju secara online
Kalau baju yang dijual itu baju-baju yang sudah baju syar'i, itu tidak ada masalah. Misalnya menjual gamis, ya, menjual katakanlah misalnya kerudung, itu nggak ada masalah. Tapi kalau menjual busana-busana yang itu sifatnya itu ya bisa pemakaiannya bisa benar, bisa pemakaiannya tidak benar. Misalnya menjual daster. Daster itu kalau dipakai di dalam rumah bagi seorang wanita muslimah, itu kan boleh, nggak ada masalah ya. Tapi kalau seorang muslimah itu memakai daster di luar rumah, hukumnya apa? Kan nggak boleh. Karena kan kalau keluar rumah kan kalau hanya pakai daster saja kan berdosa. Nah, jadi kalau seorang itu membeli daster tapi nanti mau dipakai di luar rumah, nah itu berarti yang menjualnya itu juga ikut berdosa. Atau misalnya seorang penjual busana fashion, dia menjual busana perempuan tapi yang tidak syar'i, yang ini nanti akan dipakai dalam kehidupan umum. Ya, ini tidak boleh. Misalnya jualan celana jeans untuk perempuan, yang ini dipakai di publik, ya, di jalan atau ini hukumnya haram, nggak boleh. Karena ketika seorang perempuan muslimah itu berada dalam kehidupan publik, misalnya di jalan, ya, di kampus atau di kantor, ini tidak boleh memakai celana panjang, apalagi ketat seperti jeans, ya. Busana yang dipakai itu adalah yang wajib itu ya busana longgar atau gamis yang longgar, itu yang disebut dengan jilbab. Ya. Baik, jadi itu al-wasail tatabiul maqasida fi ahkamiha, yaitu segala jalan atau perantaraan itu hukumnya mengikuti hukum tujuan. Ya. Baik, nah sekarang kita akan mulai melakukan studi kasus. Yang pertama di Bukalapak, ya. Nah, yang menjadi ciri khas di Bukalapak itu adalah ada jaminan keamanan di dalam pembayarannya. Yaitu kalau misalnya seseorang membeli barang di Bukalapak, misalnya membeli katakanlah hand sanitizer, dia membeli. Nah, itu ada satu sistem yang kemudian barang itu harus dikirim dulu, ya, oleh penjual, dikirim kepada pembeli, dan pembeli itu harus menerima lebih dulu. Baru kalau pembeli itu sudah menerima, uang yang dibayarkan oleh pembeli itu baru ditransfer oleh Bukalapak. Jadi ini ditahan sementara oleh Bukalapak, baru ditransfer kepada penjual. Berarti harus ada konfirmasi dulu, pembeli nerima barang dulu, baru setelah itu Bukalapak mentransfer uang kepada penjual. Bagaimana hukumnya? Ya, ini hukumnya boleh, tidak ada masalah, ya. Ini berarti termasuk dalam ketentuan syarat tadi. Syarat dalam muamalah tadi sudah saya jelaskan di pembahasan kaidah fikih. Jadi ada al-aslu fis syuruti fil muamalati al-ibahatu illa syurutan tukhalifus syar'a. Jadi hukum asal menetapkan syarat-syarat di dalam muamalah itu boleh selama tidak melanggar syariah Islam. Jadi ini disebut jual beli, ya ini bisa dianggap jual beli tempo. Jual beli tempo itu jual beli di mana pembeli itu mengambil barangnya dulu, dia menerima barangnya, tapi pembayaran itu dilakukan belakangan. Nah ini boleh saja, nggak ada masalah. Jual beli semacam ini kan ya disebut juga dengan jual beli ya bisa disebut jual beli utang, ya. Jadi pembeli ngambil barangnya dulu, ngebon dulu lah istilahnya, atau utang, barangnya diambil dulu tapi pembayarannya belakangan, ya. Nah ini yang seperti ini hukumnya boleh, nggak ada masalah. Bai'u mu'ajjalis tsaman namanya dalam bahasa Arab. Jual beli yang mensyaratkan pembayaran harga itu kemudian, sedang barang diterima lebih dulu oleh pembeli. Nah, tetapi ini ada tetapinya. Tetapi jual beli yang semacam ini itu mensyaratkan
ya mensyaratkan pada saat akad jual beli terjadi, pihak penjual itu wajib mempunyai stok barangnya. Pada saat transaksi, dia harus memastikan bahwa stoknya itu ada. Misalnya dia seorang penjual itu, dia pelapak ya istilahnya pelapak itu, dia jualan busana muslimah. Itu tidak cukup dia hanya menyediakan gambarnya saja atau deskripsinya. Itu harus disertai dengan stoknya. Kenapa? Karena kalau tidak ada stok, berarti dia itu menjual sesuatu yang belum dimiliki. Itu tidak boleh, kecuali dalam dua hal. Menjual barang yang belum dimiliki itu tidak boleh, kecuali dua hal atau dua akad. Pertama, jual beli pesan atau salam, dan yang kedua, jual beli istisna. Istisna itu jual beli pesan buat, yaitu penjualnya adalah yang sekaligus membuat barang itu sendiri. Jadi artinya ketika jual belinya itu terjadi secara tempo, ya, yaitu pembeli itu dia menerima barangnya lebih dulu, sementara penjual itu menerima uangnya itu belakangan. Setelah ada konfirmasi pembeli menerima, dia baru ditransfer duitnya oleh Bukalapak. Ini boleh saja, asalkan sebelumnya ketika terjadi akad jual beli antara pelapak ya penjual dengan customer dengan pembeli, pada saat itu, pada saat transaksi itu, penjual itu harus ready stock, harus punya barangnya. Kalau belum punya, kenapa? Kenapa kok tidak boleh kalau belum memiliki? Karena kalau belum memiliki barangnya, stoknya kosong, berarti kan seorang penjual itu atau pelapak itu telah menjual barang yang tidak dimiliki, kan nggak boleh. Di dalam satu hadis Rasulullah mengatakan, la tabi' ma laisa indaka. Jangan kamu menjual barang yang belum kamu miliki. Barang belum miliki kok dijual, kan nggak boleh. Tetapi ada perkecualiannya, kecuali jual belinya itu pesan ya atau salam atau istisna, jual beli pesan buat. Nah, kalau barang yang dijual itu artinya kalau tidak ada barang itu berarti jual beli pesan atau salam istilahnya, itu kan ada implikasinya. Implikasinya apa? Pembeli itu harus membayar dulu di muka, baru kemudian barang itu dikirim. Nah, ini yang tidak memungkinkan dalam mekanisme Bukalapak. Di Bukalapak itu tidak memungkinkan terjadinya mekanisme jual beli pesan. Nah, itu masalahnya di situ. Jadi Bukalapak itu hanya memfasilitasi jual beli tempo ketika barang itu diterimakan lebih dulu atau dikirim lebih dulu sampai di tangan pembeli, baru pembayaran belakangan. Jadi itu Bukalapak itu hanya memfasilitasi jenis jual beli yang seperti itu, jual beli secara tempo. Barang diterima dulu oleh pembeli, uangnya belakangan. Tapi kalau yang sebaliknya itu belum ada fitur di dalam Bukalapak yang bisa melayani jual beli pesan. Ya. Makanya tadi saya membuat syarat ya, walaupun itu boleh kita itu berjual beli di Bukalapak menjadi pelapak, tapi kita harus memastikan pada saat transaksi dengan customer kita itu stoknya itu ada, maka itu boleh, nggak ada masalah. Barang kita kirim dulu, lalu kalau ada konfirmasi barang diterima oleh pembeli, nanti uangnya baru ditransfer kepada kita, itu nggak ada masalah. Ya, yang jadi masalah itu ketika kita transaksi barangnya itu belum ada. Nah, itu kan harusnya kan jual beli pesan kan. Ketika jual beli pesan itu kan harusnya bayar dulu kan. Yang namanya jual beli pesan itu syaratnya adalah ada pembayaran uang di muka oleh pembeli kepada penjual. Kalau tidak kan nggak boleh. Berarti itu ini yang belum ada di Bukalapak. Ya, oke. Jadi ini studi kasus yang pertama, jual beli di Bukalapak itu secara umum ini boleh, tetapi syaratnya adalah penjual itu memiliki barangnya pada saat berakad jual beli dengan pembeli. Ya, oke, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, jual beli emas di Bukalapak. Nah, ternyata Bukalapak dan juga mungkin tidak hanya di Bukalapak ya, mungkin di marketplace yang lain
atau tidak hanya di marketplace, mungkin dia memang lembaga keuangan yang non syariah, bukan lembaga keuangan non bank yang berjual beli emas, ya, karena ada lembaga keuangan non bank yang juga melakukan jual beli emas yang ya mirip-mirip seperti ini, walaupun tidak sama persis ya, seperti misalnya Pegadaian Syariah itu juga melayani jual beli emas secara angsuran, yaitu mirip dengan ini. Nah, di dalam studi kasus ini ada ketentuan jual beli emas secara online di Bukalapak, ya, itu pembeli itu harus punya saldo lebih dulu di buka dompet, kemudian baru dia bisa melakukan pembelian. Nah, pembeliannya itu ada minimalnya itu 0,005 gram. 0,005 gram itu kan sangat kecil sekali ya. Kecil sekali. Kalau misalnya harga emas misalnya Rp500.000, ini contoh saja. Karena sekarang harga emas 1 gram di Antam, kalau untuk harga jual, dia jual ke kita, itu sudah sekitar 920 ribuan ya. Kalau sekarang ini hanya asumsi saja. Jadi harga emas itu misalnya per gramnya 500.000. Maka kalau kita membeli 0,005 gram, itu artinya kita dengan uang Rp2.500 sudah bisa membeli emas menurut Bukalapak ini. 0,005 gram. Nah, setelah kita membeli, itu boleh menitipkan emasnya kepada buka emas, ya, menu atau fitur buka emas. Jadi setelah membeli emas bisa dititipkan tanpa biaya simpan, ya. Nah, kemudian ketentuan yang berikutnya, silakan diklik lagi, next. Pembeli ini bisa mengambil emas yang dititipkannya itu, tapi nanti membayar biaya sertifikat dan ongkos kirim. Tetapi tidak membayar ongkos cetak kepingan emas. Jadi ini pembeli itu setelah membeli dapat menitipkan, setelah menitipkan kalau mau mencetak bisa. Ya, tapi nanti ada pembayaran yang berupa biaya sertifikat dan ongkos kirim. Tapi kalau biaya cetak emasnya itu gratis. Nah, kalau ketentuan berikutnya, kalau pembeli itu mau menjual kembali emas yang dititipkannya ke buka emas, itu juga boleh. Ya, nah ini beberapa ketentuan-ketentuan yang ada di Bukalapak untuk jual beli emas secara online. Bagaimana hukumnya? Nah, silakan di next ya. Ini hukumnya haram, nggak boleh. Ya, kenapa kok? Kenapa kok tidak boleh? Ini ada dua alasan. Pertama, karena pada saat akad jual beli emas secara online itu penjual dalam hal ini Bukalapaknya itu dia tidak memiliki emasnya secara fisik, ya, tidak ada emasnya itu. Padahal syariah telah mensyaratkan kepemilikan barang bagi penjual pada saat akad jual beli sesuai dengan hadis Nabi la tabi' ma laisa indaka. Ya. Jadi penjual itu apa Anda yakin bahwa dia itu punya barangnya? Itu yang perlu Anda kritisi dari ketentuan yang tadi ada ketentuan 1, 2, 3, 4. Kan bisa jadi dia sebenarnya tidak memiliki apa-apa. Ya, siapa yang bisa menjamin? Wong ini jual belinya online kan. Anda nggak bisa mengecek toh. Anda nggak bisa kalau mau beli itu apa bisa Anda itu mendapatkan informasi bahwa memang betul-betul emasnya itu secara fisik itu dimiliki oleh Bukalapak. Itu bagaimana kita tuh yakin? Itu kan nggak ada cara untuk kita untuk melakukan verifikasi itu. Jadi asumsinya ya penjual itu tidak memiliki barangnya. Nah, ini berarti artinya ketika Bukalapak itu menjual, itu dia menjual barang yang sebenarnya secara fisik itu belum dia miliki. Kalaupun sudah, maka ini terkena alasan yang kedua mengenai keharaman jual beli online, yaitu tidak terjadi serah terima secara segera. Kan nggak ada serah terimanya itu. Ya.
Jadi serah terimanya itu tidak ada. Padahal ini jual belinya ini khusus ya. Emas ini barang yang khusus. Beda dengan barang yang lain, misalnya apakah jual beli sepatu, jual beli komputer, jual beli HP, itu terserah. Tidak ada serah terima secara segera di majelis akad, itu boleh jual beli laptop, sepatu, kemudian akik, dan sebagainya. Tapi kalau ini emas ya, ini hati-hati. Barang-barang yang ribawi itu ada ketentuan ketika dijual belikan, itu harus ada serah terima secara kontan di majelis akad. Apa bisa ini terwujud kalau dalam mekanisme yang tadi sudah diterangkan? Kan tidak mungkin. Ya, misal apalagi barangnya itu kecil sekali loh ya. Misalnya Anda punya uang 2.500, membeli 0,005 gram. Yakin nggak kita itu dia punya barangnya? Kalau misalnya dia punya, diserah terimakan nggak kepada kita 0,005 gram itu? Nggak mungkin. Nggak mungkin dia menyerahkan, ini mas, ini emasnya 0,005 gram, ini kecil sekali. Jadi tidak terjadi serah terima. Nah ini yang mengakibatkan jual beli secara online yang seperti ini menyalahi ketentuan syariah untuk jual beli emas. Karena kalau untuk jual beli emas itu harus kontan, harus ada serah terima di majelis akad. Ya, di sini ada satu hadis yang saya jadikan dalilnya. Az-zahab bidzahab, ya, emas ditukar dengan emas atau dijual belikan dengan emas. Kemudian wal fiddatu bil fiddati, perak ditukar dengan perak, wal burru bil burri, gandum dengan gandum, wasyairu bisyairi, ya, jawawu dengan jawawu, watamru bitamri, kurma dengan kurma, wal milhu bil milhi, garam dengan garam, mislan bimislin, sawaan bisawain. Itu kalau dipertukarkan atau diperdagangkan harus sama takarannya atau beratnya. Ya dan biatin, dan syarat yang kedua itu haruslah tangan dengan tangan. Artinya harus ada takobut, ya, istilahnya harus ada takobut atau serah terima secara segera di majelis akad. Artinya secara cash atau kontan, cash and carry. Fa idza ikhtalafat hadhil asnafu, tapi kalau yang dijual belikan itu beda jenis, bukan emas dengan emas, tapi misalnya emas dengan gandum misalkan, ya. Fabi'u kaifa syi'tum idza kana yadan biyatin. Itu silakan kamu jual sesuka kamu, tetapi syaratnya tetap harus yadan biadin. Jadi semua barang ribawi itu ada kesamaan ciri ketika dijual belikan, itu ada ketentuan harus kontan. Apakah itu emas, perak, gandum, jawawut, kurma, garam. Ya, itu semuanya memiliki persyaratan yang sama ketika diperjualbelikan, yaitu harus kontan, ada serah terima di majelis akad. Nah, nanti ada syarat yang kedua, harus sama takarannya atau timbangannya ketika yang dipertukarkan atau diperdagangkan itu barang yang sejenis. Ya, misalnya emas dengan emas. Nah, jadi ini jual beli emas secara online yang ada di Bukalapak itu, dan juga yang mirip dengan yang di Bukalapak itu, ini hukumnya adalah haram. Ya, pertama tadi alasannya karena pihak penjual itu menjual barang yang tidak dimiliki. Kemudian yang kedua, tidak terjadi serah terima secara segera di majelis akad yang disyaratkan untuk barang-barang ribawi termasuk emas. Ya. Kemudian yang berikutnya itu adalah tentang studi kasus dropshipper. Nah ini mungkin ini akan saya jelaskan dengan gambar saja, karena kalau dibuka teksnya nanti cukup banyak, nanti silakan dibaca sendiri ya. Nah ini cukup, ini Pak Ali Akbar ini aja ya, ya. Nggak usah dibuka teksnya. Nanti untuk studi kasus berikutnya nanti tinggal di skip saja. Jadi ini kita lihat gambar ini ya. Nah, dropshipper di situ kita lihat ya, itu adalah suatu penjual, orang yang menjual barang, dia membuka order dari pembeli. Ketika pembeli melakukan pembayaran, maka dropshipper itu nanti mengorder barang kepada toko atau supplier. Nah, ketika toko atau supplier itu dia sudah menyiapkan barang, barang itu tidak dikirim ke dropshipper, tapi dikirim langsung kepada pembeli atas nama dropshipper. Ya, jadi itu yang disebut dengan dropshipping.
Sistemnya dropshipping, jual beli ketika seorang dropshipper dia menerima order dari pembeli, tetapi dia itu sebenarnya tidak punya barangnya, tidak punya stok, ya. Maka dropshipper itu kemudian membeli dari toko, kemudian toko itu langsung mengirim kepada pembeli, tidak mengirim kepada dropshipper. Nah, inilah yang disebut dengan sistemnya namanya dropshipping, orangnya itu adalah dropshipper. Nah, ini banyak sekali terjadi dalam jual beli online. Nah, pertama saya ingin menegaskan, sistem jual beli seperti itu hukumnya haram. Kenapa? Karena seharusnya setelah dropshipper itu membeli dari toko, toko itu seharusnya mengirim dulu kepada dropshipper. Tidak boleh langsung dikirim kepada pembeli. Itu nggak boleh. Kenapa? Karena dropshipper itu dia berakad jual beli dengan toko, itu belum serah terima. Nah, ini yang menjadi masalah itu, dia membeli, belum serah terima, barangnya itu sudah ditasorufkan, itu dikelola, dimanfaatkan dalam bentuk dikirim kepada pembeli, padahal belum ada serah terima. Nah, yang menjadi persoalan ini itu di situ. Belum terjadi serah terima antara dropshipper dengan toko, barang itu langsung dikirim dari toko ke pembeli. Nah, di situ terjadi problem. Kenapa? Karena ada hadis yang melarang. Dalam satu hadis riwayat Imam Ahmad bin Hambal, ada sahabat Nabi yang namanya Hakim bin Hizam. Hakim bin Hizam itu suatu saat dia bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, ini ashtari buyu'an, fama yahillu li minha wa ma yuharrimu alayya." Wahai Rasulullah, saya ini orang yang banyak melakukan jual beli. Tolong jelaskan mana yang halal dan mana yang haram untuk saya. Maka Rasulullah kemudian mengatakan, fa idza ishtaraita bai'an fala yabi'hu hatta fala tabi'hu hatta taqbidahu. Ya, jadi Nabi mengatakan, fa idza ishtaraita bai'an, kalau kamu membeli suatu barang, fala tabi'hu, maka kamu jangan menjual kembali. Hatta takbidohu, sampai kamu menerima barangnya lebih dulu. Jadi serah terima barang itu adalah harus dilakukan lebih dulu sebelum seseorang itu bisa mentasorufkan barang. Mentasorufkan itu bisa menjual kembali, bisa mengirimkan barang itu kepada yang lain, dan seterusnya. Nah, ini belum ada serah terima, ini langsung dikirim. Nah, ini cacatnya di situ. Maka ini cacat ini bisa dikoreksi begini. Setelah dropshipper itu membeli dari toko, toko itu mengirim dulu ke dropshipper. Toko kirim ke dropshipper, jadi tidak boleh langsung ke pembeli. Dari dropshipper itu baru mengirim kepada pembeli. Ya, memang ini agak ribet ya, tapi ya apa boleh buat, itu solusinya seperti itu. Karena secara syariah itu tidak boleh ada yang namanya tasarruf sebelum seseorang itu menerima barang yang dia beli. Ya. Solusi yang kedua ini yang mungkin lebih praktis adalah dropshipper itu posisinya menjadi perantara. Ya, dropshipper itu menjadi perantara. Yang menjadi penjual itu adalah toko. Kalau pembeli ya dia pembeli. Jadi dropshipper itu berubah kedudukan. Yang awalnya dia itu penjual, dia berubah menjadi perantara. Ya, nah berarti di sini dropshipper dengan toko itu melakukan akad sebagai perantara lebih dulu. Perantara itu akadnya namanya samsaroh. Samsaroh menjadi perantara atau menjadi semacam makelar ya. Nah, setelah melakukan akad samsaroh antara dropshipper dengan toko, dropshipper itu kemudian membuka order, dia melayani order dari masyarakat. Kalau ada yang membeli, nanti pembeli mengorder kepada dropshipper, dropshipper itu menyampaikan order itu kepada toko, nah nanti toko boleh kirim langsung atas nama toko ya, bukan atas nama dropshipper, atas nama toko. Jadi dropshipper berarti memang dia namanya nanti tidak ada dalam pengirim barang yang dikirim itu, dikirim ke pembeli, pengirimnya itu toko, bukan pengirimnya itu dropshipper, tapi toko. Kenapa? Karena yang penjualnya itu adalah toko. Jadi kalau yang saya rekomendasikan ya,
dropshipper itu yang lebih baik supaya tidak ribet, dropshipper itu dia berakad samsaroh, menjadi perantara dengan toko. Berakad dulu dengan toko, akad samsaroh, baru dia menjual ya sebagai perantara kepada masyarakat, membuka order. Nah, kalau seperti itu nanti alurnya pembeli membeli kepada dropshipper, dia transfer uang, kemudian dropshipper memberitahu kepada toko atau supplier ini ada yang membeli nih gitu. Maka dari toko ini bisa mengirim langsung kepada pembeli. Ya, jadi kalau seperti ini boleh, solusinya seperti itu. Oke, itu yang dropshipper begitu penjelasannya lewat gambar saja. Kalau lewat teks ini panjang sekali, tapi kalau perlu penjelasan memang bagusnya lewat teks ya. Nanti silakan dibaca. Nanti ini akan saya share pada teman-teman PowerPoint-nya. Nah, ini studi kasus berikutnya. Nah, silakan di skip Pak Ali Akbar. Studi kasus berikutnya ini tentang apa itu sebentar. Nah, jual beli kurma secara online. Kan ini kurma ini merupakan barang ribawi kan. Nah, bagaimana kalau terjadi jual beli kurma secara online? Nah, ini kita lihat hukumnya. Jadi silakan diklik next. Nah, jual beli kurma secara online, kurma itu ingat, kurma itu adalah barang ribawi. Jadi tidak boleh dijual belikan kecuali secara kontan yang mengharuskan serah terima atau takobut secara segera di majelis akad. Ya, tadi ada kalimat mislan bi mislin yadan biyatin fa idza ikhtalafat hadhil asnafu fabi'u kaifa syi'tum idza kana yadan biyatin. Jadi kalau barang-barang ribawi itu dijual belikan itu sejenis, emas dengan emas misalnya ya, syaratnya dua. Pertama harus sama beratnya dan kontan, tapi kalau beda jenis syaratnya cuma satu, yaitu kontan. Tapi apapun barang ribawi itu ada kesamaan syarat, yaitu kontan atau yadan biatin. Jadi kalau kurma itu dijual belikan, ya ini syaratnya ini kontan. Maka dari itu hukum asalnya adalah haram menjual belikan kurma secara online. Kenapa? Karena tidak memungkinkan terjadi serah terima atau bahasa Arabnya itu takobut secara segera di majelis akad, karena kan terpisah orang ya. Mungkin kalau uangnya bisa dikirim lewat SMS banking misalnya ya, tapi kalau kurmanya gimana? Kurmanya kan nggak bisa dikirim secara digital, kan nggak bisa. Itu masalahnya di situ ya. Kurmanya kan secara fisik itu harus dikirim kan. Nah itu kalau secara online itu tidak memungkinkan terjadi serah terima. Tetapi, nah ini ada tetapinya. Tetapi, nah ini sebagai perkecualian boleh menjual belikan kurma tidak secara tunai, tidak kontan. Ya, seperti jual beli online itu dalam 3 kondisi. Ya. Ini hanya berlaku untuk ini ya. Hanya berlaku untuk barang-barang ribawi berupa makanan yang 4 macam, tapi tidak berlaku untuk emas dan perak. Jadi berlaku untuk gandum, kemudian jawawut, kemudian kurma, kemudian garam. Ya, kalau untuk emas dan perak ini tidak ada perkecualian ini. Ini catatan saya ya. Jadi boleh kurma itu dijual belikan tidak tunai dalam 3 kondisi. Pertama, jika menggunakan akad jual beli pesan atau bai'us salam. Jadi kalau misalnya penjual itu menjual kurma, ya aku mau jual kurma nih, silahkan. Nanti ini akadnya jual beli pesan. Uangnya bayar dulu ke saya, nanti kurmanya saya siapkan misalnya 5 bulan lagi. Nah itu boleh, ya, jual beli pesan dengan objeknya itu adalah kurma, itu boleh. Ya, kenapa? Karena dulu ketika
Nah, silakan diklik lagi. Lagi macet. Oh, lagi macet. Iya. Jadi ketika dulu Rasulullah itu berhijrah dari Mekah ke Madinah, maka Rasulullah itu melihat banyak penduduk Madinah itu yang melakukan jual beli pesan. Pembayaran dilakukan lunas di muka, dalam kondisi penjualnya itu memang belum punya barangnya, tapi pembeli melunasi dulu di muka. Di antara komoditi yang disalamkan atau dijual beli secara pesan, itu adalah kurma. Gitu. Nah, jadi seperti itu. Nah, jadi sebentar mungkin balik dulu dikit ya. Jadi ada 3 kondisi yang itu dibolehkan. Pertama, jika menggunakan akad jual beli pesan atau BU salam. Kedua, jika pembeli menyerahkan agunan atau jaminan utang atau bahasa Arabnya itu rohan. Yang ketiga, jika penjual dan pembeli itu sudah saling percaya. Ya, itu boleh utang atau tidak tunai. Nah, ini keterangan satu-satu. Jadi kalau yang pertama, kalau jual beli kurma lewat jual beli pesan atau BU salam itu ya dalilnya itu dalil yang membolehkan jual beli salam atau jual beli pesan, yaitu surat Al-Baqarah 282 dan juga ada hadis Nabi. Diklik lagi. Nah, dalam jual beli pesan ini dalil yang pertama adalah dalam surat Al-Baqarah bukan 282 ya. Oh ya. Bentar. Iya, 282. Ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum bidainin ila ajalim musamma faktubuhu. Wahai orang-orang yang beriman, kalau kamu bermuamalah tidak secara tunai sampai kepada waktu yang tertentu, maka tulislah muamalah itu. Ini Al-Baqarah 282. Di samping nanti ada hadis juga riwayat Imam Bukhari yang mendasari bolehnya jual beli pesan, termasuk di dalamnya adalah jual beli pesan untuk kurma. Ya, jadi pada ayat tadi kembali ke Al-Baqarah 282, Allah itu memerintahkan kalau kamu berjual beli idza tadayantum bidainin, kalau kamu bermuamalah tidak tunai, muamalahnya itu dengan utang, ila ajalin musamma, sampai kepada tempo yang tertentu, maka tulislah ya jual beli yang tidak tunai itu. Ketika ayat ini turun, idza tadayantum bidainin, apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai, itu maksudnya apa? Pada waktu ayat ini turun, muamalah tidak tunai itu maksudnya adalah jual beli pesan, yaitu pembeli membayar dulu kepada penjual, penjual itu belum punya barangnya, penjual itu nanti mengirim atau menyerahkan barangnya itu beberapa saat kemudian. Kalau di zaman Nabi itu bisa 1 tahun sampai 2 tahun ya, beli kurma itu bayar di muka, baru kurmanya itu disiapkan 1 tahun lagi atau 2 tahun lagi sesuai dengan perjanjian. Nah, itu boleh. Kemudian ada hadis Nabi di mana Ibnu Abbas radhiyallahu anhu mengatakan qadiman nabiyyu sallallahu alaihi wasallam al-Madinata wa hum yuslifuna fi thimari as-sanata wa sanatain faqal man aslama fal yuslif fi kailin ma'lumin wa waznin ma'lumin ila ajalin ma'lumin. Jadi Rasulullah mengatakan barang siapa yang melakukan jadi ini hadis ini menjelaskan, Ibnu Abbas mengatakan Nabi ini memasuki kota Madinah pada waktu itu, sementara penduduknya itu melakukan jual beli salaf atau jual beli salam ya pada buah-buahan termasuk kurma untuk jangka waktu 1 atau 2 tahun. Lalu Nabi mengatakan barang siapa yang melakukan jual beli salaf atau salam, yaitu jual beli pesan, hendaklah dia melakukannya pada takaran yang diketahui atau berat yang diketahui hingga tempo yang diketahui. Jadi ini kondisi pertama yang dikecualikan, boleh jual beli kurma tidak tunai, yaitu dengan menggunakan akad jual beli pesan.
kemudian perkecualian yang kedua, boleh jual beli kurma tidak tunai asalkan pihak pembeli itu menyerahkan yang namanya rohen, yang bisa kita artikan sebagai agunan atau jaminan utang. Ya. Ada satu hadis riwayat Imam Bukhari diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anha, annan Nabiyya sallallahu alaihi wasallam ishtara ta'aman min Yahudiyin. Jadi Nabi ini pernah membeli makanan dari orang Yahudi, maksudnya bahan makanan dari orang Yahudi ila ajalin, ya, hingga tempo tertentu. Artinya jual beli tempo, ngambil barangnya dulu, bayarnya belakangan. Wa rohanahu dir'an min hadidin, dan Nabi menggadekan kepadanya baju besinya. Menggadekan artinya menyerahkan jaminan utang itu kepada orang Yahudi tersebut. Jadi ini boleh, ya. Ini dalam hadis ini tidak ada keterangan ini yang dijual belikan apa, tapi dalam hadis-hadis yang lain diterangkan yang dibeli oleh Rasul itu adalah jawawud, yang dalam bahasa Arab itu adalah syair. Padahal syair atau jawawud itu adalah salah satu barang ribawi. Jadi Nabi membeli, ya, Nabi membeli jawawud dari orang Yahudi. Padahal jawawud itu termasuk barang ribawi. Nabi membelinya tidak tunai kan, tapi Nabi menyerahkan yang namanya rohan atau jaminan utang. Nah, itu boleh. Yang ketiga, boleh jual beli kurma secara utang ketika penjual dan pembeli itu sudah saling percaya. Dalilnya apa? Ini dalam surat Al-Baqarah ayat 28. Coba diklik lagi 282 atau 283 ini kayaknya. 283. 283 ya. Fa'in amina ba'dukum ba'don, apabila sebagian kamu itu percaya kepada sebagian yang lain, falyu'addil ladzi tumina amanatahu, maka hendaklah yang dipercayai itu maksudnya orang yang berhutang, karena dipercayai akhirnya dia berhutang, ya, dia menjadi posisinya debitur. Maka adalah orang yang dipercayai itu, yang posisinya berhutang, itu menunaikan amanatnya atau membayar utangnya. Nah, ini artinya boleh terjadi muamalah secara utang apabila sudah saling percaya. Misalnya, karena pergaulan itu sudah lama, sudah saling mengenal. Karena sudah saling mengenal, ya udah percaya aja, walaupun jual belinya itu kurma, tapi karena sudah saling mengenal, ya udah kita ambil barangnya dulu, kurmanya dulu, pembayarannya nanti. Ya, nah itu boleh. Baik, ini sudah jam 5 ya. Mungkin kayaknya ini waktunya tidak cukup. Mungkin materinya ya terserah pada teman-teman. Kalau dianggap cukup ya itu nanti bisa dibaca sendiri. Ya, tapi kalau nanti mau dilanjutkan ya boleh aja nanti dibicarakan lagi dengan panitia. Baik, mungkin dari saya cukup sampai di sini dulu. Sebenarnya masih ada tentang GoPay, terus apa tadi, ada flash deal, lalu ada just tip. Ya. Baik, saya kira itu sementara ya. Ya, baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya baik, selanjutnya kita masuk pada sesi tanya jawab. Ya, bagi yang ingin menyampaikan langsung bisa raise hand atau angkat tangan, bisa juga via chat. Ya. Kita buka, silakan yang ingin bertanya langsung bisa raise hand ya, angkat tangan biar nanti ditunjuk. Ini sudah ada chat yang masuk ya. Dari Rizky Firmansyah. Assalamualaikum, saya Rizky dari Bandung. Izin bertanya Ustadz. Ya, Waalaikumsalam. Ya. Ada 2 pertanyaan. Yang pertama, apa hukum COD, cash on delivery? Kemudian yang kedua, saya pernah baca satu postingnya di medsos bahwa tukar tambah emas termasuk riba fadl. Apakah benar demikian, Ustadz? Terima kasih, Ustadz, atas jawabannya. Baru satu pertanyaan, Ustadz, barangkali dijawab dulu sambil menunggu yang lain. Ya, jadi kalau COD, cash on delivery, itu berarti begini, pada saat terjadi transaksi, itu belum terjadi akad.
Karena barangnya belum ada, belum dimiliki. Berarti akadnya itu ketika barang itu dikirim, ketika barang itu dikirimkan kepada pembeli, yaitu cash on delivery. Jadi akadnya itu nanti ketika barangnya ada. Tetapi itu artinya harus ada opsi atau khiyar yang diberikan oleh penjual kepada pembeli. Khiyar itu artinya apa? Harus diberikan opsi ketika penjual itu datang ke rumah pembeli itu boleh membatalkan. Boleh jadi membeli, boleh tidak. Jadi kalau misalnya orang menjual sepatu atau kaos atau apa sistem COD, itu akadnya itu tidak boleh ketika barangnya itu belum ada. Itu nggak boleh. Akadnya itu baru boleh ketika barangnya itu ada atau sudah dimiliki oleh penjual. Kalau barangnya belum ada, kan seharusnya jual beli pesan kan? Jual beli pesan itu implikasinya pembeli kan harus bayar di muka. Kan ternyata dalam COD kan nggak ada pembayaran di muka kan? Nggak ada kan? Berarti ketika tidak terjadi pembayaran di muka, itu tidak boleh diakadkan ketika barangnya belum ada. Itu belum ada akad. Nah, ketika belum ada akad, lalu yang ada apa? Yang ada itu namanya janji berjual beli. Bukan akad berjual beli, tapi janji berjual beli. Nah, janji berjual beli itu disebut wa'ad. Dalam bahasa Arab, wa'ad. Tapi janji itu tidak boleh mengikat. Tidak boleh mengikat itu artinya ketika barangnya ada, diantarkan kepada customer, harus jadi jual belinya. Itu nggak boleh. Harus diberi pilihan. Kalau mau beli, oke. Kalau dibatalkan juga oke. Kenapa begitu? Karena kalau janji tadi, ketika barangnya belum ada kan janji. Kalau janji itu mengikat, harus beli, janji yang mengikat itu berubah sebenarnya menjadi akad. Karena dan ini tidak boleh gitu maksudnya. Jadi ketika janji itu bersifat mengikat, ketika nanti barangnya ada itu harus dibeli oleh pembeli, nah ini tidak boleh. Kenapa tidak boleh? Karena janji yang bersifat mengikat itu sudah berubah menjadi akad, padahal barangnya belum ada. Ketika barangnya belum ada, dijual, ini haram karena ada larangan dari hadis Nabi tadi, la tabi' ma laisa indaka. Jangan kamu jual yang barang yang kamu belum miliki. Nah, jadi kesimpulannya sistem COD itu boleh, tapi ada dua syarat. Pertama, syaratnya adalah akadnya itu dilakukan ketika barangnya itu sudah ada. Ketika barangnya belum ada, itu bukan akad namanya, tapi wa'ad. Janji berjual beli yang janji itu bersifat tidak mengikat. Itu syaratnya. Yang pertama. Syarat yang kedua adalah ketika barang itu diantarkan kepada customer, customer itu mempunyai hak khiyar dan itu harus diberikan. Hak khiyar itu artinya apa? Pembeli itu boleh membeli, boleh juga membatalkan. Itu harus diberikan khiyar itu. Tidak boleh harus membeli, tidak boleh dipaksakan harus dibayar gitu, enggak boleh. Harus diberi khiyar. Silakan. Jadi nanti akadnya itu dilakukan ketika diantar. Jadi sebenarnya istilah yang tepat bukan cash on delivery, tapi akad and cash on delivery. Jadi ada akad, baru setelah itu cash, pembayaran cash on delivery. Jadi akadnya itu ya ketika mengantar, bukan komunikasi di awal. Ketika komunikasi di awal itu bukan akad karena barangnya belum ada dan tidak terjadi pembayaran di muka. Seperti halnya jual beli pesan, kan nggak ada pembayaran. Berarti itu bukan akad, tapi wa'ad namanya. Jadi COD itu boleh dengan dua syarat tadi. Yang pertama, ketika barangnya belum ada, itu yang ada komunikasi antara penjual dan pembeli itu namanya janji berjual beli, wa'ad, bukan akad. Wa'adnya itu ghairu mulzim dalam bahasa Arab. Janji tapi tidak mengikat. Artinya boleh dibatalkan. Ya. Syarat yang kedua adalah ketika nanti barangnya ada dan itu diantarkan oleh penjual kepada customer, customer itu wajib diberi hak khiyar, hak untuk memilih. Dia boleh jadi membeli, boleh tidak jadi. Ya. Nah, ini penting, kita harus paham, jangan sampai kita COD terus kita
sebenarnya menjual barang yang nggak kita miliki gitu. Terus customer nggak boleh batalin gitu. Nah, ini gimana gitu ya. Nah, jadi seperti itu penjelasannya tentang cash on delivery. Terus yang kedua apa tadi? Tentang tukar tambah emas, apakah Ya. termasuk riba fadl? Jadi tukar tambah itu bisa boleh, bisa tidak boleh, tergantung barang yang ditukar tambahkan. Kalau yang ditukar tambahkan itu bukan barang-barang ribawi, bukan termasuk yang 6 tadi, juga uang, bukan termasuk uang, hukumnya boleh tukar tambah barang-barang yang bukan barang ribawi, itu hukumnya boleh. Misalnya orang punya HP lama ditukar dengan HP baru, tapi yang punya HP lama itu dia membayar selisihnya itu dengan uang tunai, itu boleh hukumnya. Tapi kalau tukar tambah itu terjadi pada barang ribawi seperti emas, itu hukumnya tidak boleh. Kenapa? Karena akan terjadi riba itu pasti. Misalnya orang punya cincin 5 gram, lama tapi ya, mau ditukarkan dengan cincin model baru, 5 gram juga. Tetapi ini ada selisih harga yang harus dibayar. Kan gitu, dalam tukar tambah kan ada selisih harga yang harus dibayar oleh pemilik barang yang lama. Jadi kalau saya punya cincin lama, emas ya, cincin emas lama. Saya mau tukar tambah dengan toko emas, cincin emas baru. Beratnya sama, misalnya 5 gram. Tetapi saya harus membayar sejumlah uang, misalnya saya tambah misalnya Rp500.000. Nah, ini tidak boleh. Kenapa? Karena dalam tukar menukar emas itu syaratnya apa? Syaratnya kan ada 2 tadi, harus sama beratnya dan harus kontan. Berarti kalau tidak sama beratnya, ada kelebihannya, itu berarti termasuk riba. Misalnya saya 5 gram ditukar dengan punya toko 5 gram cincin emas. Tapi kan saya harus membayar 500.000. Nah, itu kelebihan itu. Itu ziyadahnya atau ribanya itu uang yang saya bayarkan itu. Jadi kalau yang namanya tukar tambah untuk barang-barang ribawi yang 6 tadi, ya, itu hukumnya adalah haram. Tapi kalau tukar tambah itu untuk barang-barang yang lain di luar barang ribawi, itu terserah, boleh. Misalnya tukar tambah HP, tukar tambah kendaraan bermotor, tukar tambah baju, macam-macam boleh. Pokoknya yang kalau barang ribawi itu, pesan saya begini, teman-teman, kalau ada yang punya bisnis terkait dengan barang ribawi yang 6 itu harus berhati-hati. Artinya harus betul-betul menguasai ilmu dagangnya secara fikih Islam. Sebab kalau tidak itu nanti banyak ranjau-ranjau yang ya nanti bisa mengakibatkan dosa karena tidak mengerti hukumnya tapi kemudian melakukan pelanggaran-pelanggaran syariah. Ya, saya punya tulisan tentang tukar tambah itu. Nanti untuk Ustadz Ali Akbar, tolong carikan ya. Baik, Ustadz. Di Google atau di situs saya, tukar tambah Al-Jawi. Dengan kata kunci itu bisa di-searching di Google insya Allah. Ya. Iya, baik, Ustadz. Kita ke pertanyaan selanjutnya. Dari Mas Ruston, mau tanya Ustadz, kalau jualan jadi dropshipper sebagai makelar, apakah harus diketahui oleh pembeli atau yang penting kesepakatan akad dengan tokonya saja, pembelinya tidak perlu tahu, seperti itu Ustadz? Pembelinya tidak harus tahu, pembelinya tidak tahu tidak apa-apa, tetapi yang penting itu dari dropshipper itu dia harus berakad dulu dengan toko atau supplier, ya. Jadi tidak harus tahu. Tapi kalau memang dia ingin tahu ya kita jelaskan. Karena kadang-kadang ada pembeli yang dia itu ragu-ragu. Nah kalau pembeli itu ragu-ragu, Mas ini dropshipper ini sebagai penjual atau sebagai perantara ya. Jadi pembelinya itu yang memang dia mungkin tahu, malah pembelinya itu yang ngerti hukum-hukum syariat. Nah kalau pembelinya ingin tahu ya jelaskan bahwa saya ini perantara Pak, saya simsar istilahnya, simsar, saya perantara. Nah, yang jualan itu sebenarnya toko ini, Pak ini, gitu. Ya, jadi tidak wajib disampaikan ya kepada customer. Yang penting itu melakukan akadnya, ya.
melakukan akadnya. Jadi dropshipper melakukan akad samsaroh dengan pihak toko atau supplier dengan kesepakatan misalnya bagaimana cara pemberian fee untuk dropshipper itu bisa disepakati dengan berbagai macam cara, ya. Bisa lewat persentase dari harga, misalnya setiap barang yang terjual perantara mendapat misalnya 10% dari harga, atau bisa dengan cara yang lain untuk menetapkan fee itu, mungkin dengan cara mendapat uang nominal langsung, bukan persentase. Misalnya setiap unit barang yang terjual, maka perantara mendapatkan fee misalnya Rp20.000 misal. Ya. Atau cara-cara yang lain. Karena untuk penetapan fee itu bisa macam-macam. Ya, tidak satu cara yang baku, tapi bisa fleksibel tergantung kesepakatan antara perantara dengan pemilik barang atau toko. Ya, jadi saya kira itu. Ya, baik Ustadz. Ini ada yang mau menyampaikan pertanyaan secara langsung dari Mas Bagus Alde. Ini sebenarnya udah chat, tapi karena belum dibacakan, makanya mungkin ingin secara langsung. Silakan Mas Bagus. Sudah di-unmute. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum, Ustaz. Waalaikumsalam. Mau tanya, Ustaz, 2 pertanyaan. Satunya itu, kalau menggunakan gratis ongkir dari toko online, apakah termasuk riba jika persyaratan untuk dapat gratis ongkir harus setor saldo di toko online tersebut? Itu pertanyaan pertama. Yang kedua, jika isi saldo OVO, GoPay, dan lain-lain, terus dikenakan biaya admin, apakah itu termasuk riba? Padahal transaksi antara customer dan OVO, GoPay itu adalah transaksi pinjaman. Itu gimana, Ustaz? Penjelasannya, Ustaz? Ya, baik. Ya, jadi yang pertama, gratis ongkir itu termasuk riba, ya, itu tidak boleh. Kenapa? Karena itu merupakan manfaat yang muncul dari pinjaman. Jadi kita ketika transfer uang ke Shopee misalnya, itu sebenarnya uang yang kita letakkan di Shopee itu adalah pinjaman gitu. Itu mirip atau sama persis dengan ketika kita nabung di bank. Jadi ketika kita nabung di bank, itu sebenarnya statusnya adalah kita itu memberikan pinjaman, atau bahasa Arabnya itu qardun atau loan. Ya, bahasa Inggrisnya kepada bank. Nah, itu sama persis. Ketika kita store uang, kita punya saldo di Shopee, itu berarti kita memberikan pinjaman. Nah, kita sebagai pihak yang memberi pinjaman, itu tidak boleh mendapatkan manfaat dari pinjaman itu, misalnya berupa, kalau di bank itu manfaatnya bisa berupa bunga atau berupa hadiah, ya. Tapi kalau di fintech, ya, atau penerbit uang elektronik seperti OVO atau GoPay atau Shopee, manfaat itu bentuknya itu bisa berupa diskon dari GoPay. Ya, ketika kita naik Gojek, itu misalnya ada diskon. Itu adalah manfaat yang muncul, diskon itu karena kita punya saldo di GoPay. Nah, padahal saldo itu statusnya itu adalah qard atau pinjaman. Di Shopee juga sama, kita meletakkan uang saldo di Shopee itu pinjaman. Maka ketika kita memperoleh manfaat dari adanya saldo itu, misalnya free ongkir, itu berarti kita mendapatkan riba yang bentuknya itu adalah pembebasan ongkos kirim. Ya. Jadi ini harus dikoreksi, ya, pemilik Shopee atau GoPay itu wajib melakukan koreksi supaya kegiatan mereka itu tidak mengandung riba. Itu saya kira itu. Ya, baik Ustadz. Ini ada pertanyaan. Pertanyaan yang kedua kayaknya tadi ada, ya, lupa. Oh iya. Yang kedua apa tadi, ya, lupa saya. Jika isi saldo OVO, GoPay, terus dikenakan biaya admin, apakah itu termasuk riba? Biaya adminnya, Tad? Iya, biaya admin. Nah, itu biaya adminnya itu tergantung, ya. Itu biaya admin itu untuk membayar apa? Kalau sekedar kita naruh uang, kita nabung atau istilahnya itu ya top up, ya sebenarnya tidak boleh dikenakan admin, nggak boleh. Kecuali kalau nanti kita menggunakan uang itu untuk alat pembayaran, kan itu memerlukan teknologi atau apa,
misalnya kita gunakan untuk membayar transaksi misalnya untuk beli tiket atau apa ya. Nah, itu kalau itu memerlukan teknologi boleh aja dikenakan admin. Tapi ketika kita nabung, ya semestinya kalau kita meletakkan saldo itu ya kita mendapatkan pengembalian atau manfaat yang itu tetap sama nilainya, tidak boleh tambah atau tidak boleh kurang dari nilai yang kita store. Nah, kalau dipotong biaya admin kan berarti itu ada yang berkurang gitu. Ya, gitu. Ya baik Ustaz, ini ada respon terkait COD tadi. Ya. Soal kasus jualan COD dengan menggunakan marketplace, sedangkan akad itu terjadi bukan di marketplace-nya, Ustaz. Jadi terjadinya pas tiba di pembeli. Itu statusnya seperti apa tuh hukumnya? Jadi kalau COD melalui marketplace, ya sebenarnya prosesnya, mekanismenya itu ya seperti yang terjadi pada kasus Bukalapak itu. Gitu. Artinya kan itu ada proses yang sifatnya itu mengharuskan pada saat transaksi, mengharuskan orang yang menjual itu punya barangnya. Kalau itu melalui marketplace kan berarti kalau seseorang menjual itu harus punya barangnya. Nah, kalau dia punya barangnya, nanti dia mengirimkan barang, lalu disitulah terjadi serah terima barang, ya, cash on delivery. Tapi kalau tidak punya barang, nah ini yang menjadi persoalan. Kalau yang tidak punya barang ini kan berarti harus jual beli salam. Nah ini yang tidak memungkinkan gitu. Jadi kalau yang namanya COD itu menurut saya itu yang penting itu begini, pada saat kalau orang itu berjualan lewat marketplace itu harus punya stok, itu yang menurut saya syarat yang mutlak supaya aman ya, supaya akad-akadnya itu tidak bermasalah. Nah, kemudian kalau pembayaran dilakukan belakangan, nah ini sebentar ini ada suara. Ya, ada tambahan fakta nih Tat, terkait COD dari Mas Ruston. Silakan Mas. Iya, Sat. Mohon maaf, Sat. Berkaitan dengan COD, ada fakta seperti ini. Orang yang jualan online itu sudah melakukan penjualan online-nya bukan di marketplace. Jadi misalkan di iklan di Facebook atau di mana. Nah, sementara ketika iklan dia di Facebook itu mencantumkan bisa COD. Barangnya sih ada, bisa jadi ada si penjual itu. Nah, akhirnya ketika si pembeli itu mau COD, nah si penjual ini bikin ini transaksi di marketplace, penjualnya dia, pembelinya juga dia. Tapi pembelinya mengatasnamakan yang tadi beli di Facebook begitu. Sehingga menggunakan fasilitas marketplace untuk COD-nya, karena untuk COD kan pasti harus menggunakan kurir yang kerjasama, sementara susah kalau misalkan kita mau kerjasama langsung dengan kurir. Nah, kalau marketplace itu sudah kerjasama dengan kurir, sehingga ini mah kayak semacam akal-akalan COD tapi menggunakan fasilitas marketplace, padahal transaksi penjualan akadnya itu bukan di marketplace begitu, Sat. Itu bagaimana, Sat? Kalau penjelasan saya tadi, saya tidak membayangkan itu terjadi lewat marketplace ya. Kalau lewat marketplace mungkin saya tunda dulu ya, saya mau mengkaji dulu faktanya. Jadi yang saya jelaskan tentang COD tadi dengan 2 syarat. Pertama, tadi pada saat akad itu, pada saat barangnya belum ada, belum dimiliki, itu berjanji ya, wa'ad. Nah, nanti ketika barangnya diantar, disitulah terjadi akad ya, tapi diberi opsi pihak pembeli. Nah, kalau untuk yang terkait dengan lewat marketplace tapi akadnya sudah terjadi di Facebook, mungkin ini saya tunda dulu. Tolong yang bertanya memberikan fakta yang yang lengkap dulu, tertulis ya, nanti dikirim ke moderator dikirim ke saya.
dan kalau bertanya tolong yang lengkap ya. COD itu COD apa gitu. Khawatirnya saya menjawab ternyata bukan itu gitu. Makanya tolong kalau bertanya itu faktanya dilengkapi. COD yang saya maksudkan itu begini. Ya. Oke, itu aja. Jadi nanti ini tolong dilengkapi dulu faktanya, dikirim ke Ustadz Ali Akbar. Nanti Ustadz Ali Akbar kirim ke saya, ya. Ya, baik Ustadz. Ini sudah 17.30 Ustadz, tapi masih ada satu orang yang bertanya, mau ditampung dulu atau bagaimana Ustadz? Maksudnya didengarkan saja dulu. Kalau satu pertanyaannya satu orang satu boleh. Kalau biasanya kalau satu orang pertanyaannya A, B, C, D misalnya. Ini satu orang tapi ada sampai C, Tat. Mungkin dipilih aja yang bisa dijawab, Tat ya. Yang pertama itu, yang pertama tentang menjual furniture. Ya, punya Om. Jadi dia sebagai, yang bertanya sebagai makelar. Kadang barang reading misal lemari. Kadang pesan, misal kitchen set. Apa praktis seperti ini diperbolehkan? Nah, artinya jual beli pesan tadi. Jadi stoknya itu kadang ada, kadang tidak. Tapi untuk membeli yang tidak ada itu pesan dulu gitu. Kemudian yang kedua, ketika saya dapat informasi dari seseorang untuk beli atau pesan furniture, terus saya kasih komisi. Apa praktik seperti ini samsara ala samsaro, samsaro ala samsaro? Kemudian yang ketiga, dalam promosi saya pakai brand sendiri, bukan brand Om. Apa seperti ini diperbolehkan? Jadi barangnya dari Omnya, tapi pakai brand sendiri gitu, Ustaz. Itu yang ketiga. Ya, begini. Jadi kalau seperti itu, posisi yang bertanya itu sebenarnya bukan penjual ya, tapi perantara dari penjual. Ya. Penjualnya itu Om. Yang bertanya tadi perantara. Nah, ini ada implikasinya. Kalau dia menjadi perantara, tidak boleh bikin brand sendiri. Itu harus pakai brand dari pamannya. Ya. Kalau dia pakai brand sendiri, konsekuensinya apa? Berarti dia itu bukan perantara, berarti dia itu penjual. Nah, itu nanti hukumnya beda lagi. Kalau dia penjual ya tentu akadnya bukan jual beli istisna. Gitu. Ya, mungkin itu dulu sementara yang bisa saya tanggapi. Mungkin nanti kita lengkapi lagi kalau misalnya ada pertemuan berikutnya gitu ya. Ya, insya Allah Ustaz. Ya. Rencananya memang kami ingin membuat jadwal tersendiri dengan Ustadz biar ke depan bisa lebih rutin kita untuk belajar tentang fikih. Ya. Nanti tinggal disesuaikan waktu saja barangkali Ustadz ya. Ya baik, sudah 17.32. Alhamdulillah untuk hari ini sudah selesai. Nanti materinya Ustadz sudah membolehkan untuk dibagi. Nanti insya Allah kami bagi ya, kami share ke grup agar bisa dipelajari. Untuk nanti jadwal berikutnya akan kami informasikan. Jika nanti ada konfirmasi bisa di jadwal berikutnya atau nanti dikonfirmasi ke grup ya. Nanti saya sampaikan ke Ustadz. Jika Ustadz ada waktu untuk menjawabnya, kemudian nanti saya share juga ke grup insya Allah. Seperti itu. Terima kasih untuk semua mas-mas ya. Kita pakai istilah mas-mas karena kita kelas ekonomi ya. Jadi mas-mas semuanya terima kasih atas perhatian dan pertanyaannya, kemudian atensinya juga. Bareng-bareng kita ucapkan jazakallahu khairan kepada Ustadz, kepada guru kita. Kita doakan beliau semoga sehat selalu, diberi kemudian kemudahan-kemudahan atas segala urusan, dan semoga ada umur panjang untuk kita semuanya, kita bisa bertemu di pertemuan berikutnya. Mungkin itu saja kami dari Likes ya, Lingkar Kajian Ekonomi Syariah. Ini di sebelah kiri saya, ini akun-akun sosmednya bisa di-follow untuk update-update informasi maupun konten-konten terkait ekonomi Islam. Jadi sebenarnya sekarang itu adalah momen yang pas ya kita mensyiarkan ekonomi Islam, agar umat itu kemudian mau kembali menerapkan ekonomi Islam secara khusus dan syariah Islam secara kafah, secara umum untuk kemudian diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Karena dengan fenomena-fenomena yang ada tentu sebenarnya hal yang paling kita butuhkan adalah syariah itu sendiri ya, sebagaimana yang kemudian diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kemudian mengatur kehidupan kita. Ya mungkin itu saja dari kami ya, segala kekurangan mohon dimaafkan, dan insya Allah untuk berikutnya kami akan share lagi ya jadwal-jadwalnya. Agar lebih berkah, kita akhiri dengan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin, dan doa kifaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.